Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara, dan ini nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatut tasi'atu. Nasihat yang ke-9. Qala Jibril alaihissalam, telah berkata malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish, hiduplah engkau masyikta, seberapa lama engkau hidup. Fa innaka mayitun, maka sesungguhnya engkau akan mati juga. Jadi berapa lama engkau hidup wahai Muhammad, pasti engkau akan mati juga. Li annal akhirul hayy mayitun. Imam Nawawi menjelaskan li annal akhirul hayy mayitun, karena sesungguhnya akhir daripada kehidupan adalah mati. Sehingga dalam syair dikatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawa'un qasiruhu wat tawil. Kalau umur diakhiri dengan kematian, maka panjang dan pendeknya umur seseorang adalah sama saja. Yang muda mati, yang tua mati, bahkan yang masih bayi pun mati. Maka kalau akhir kehidupan manusia diakhiri dengan kematian, maka orang itu mau umurnya panjang pendek itu sama aja, nggak ada bedanya, karena ada finishnya, yaitu mati. Dan mati adalah perkara yang telah menghilangkan seluruh kenikmatan dunia. Orang memiliki harta melimpah ruah, rumah di mana-mana, istrinya cantik, jangan di mana-mana, istrinya cantik, ya. Pokoknya kontrakannya nggak kehitung, ya. Tapi ada finishnya. Maka dunia yang dia miliki nggaklah berarti. Kecuali kalau di dunia ini, kalau banyak duit makin panjang umurnya. Kalau yang istrinya cantik makin panjang umurnya. Ya itu bolehlah kita mau berebut cari harta sebanyak mungkin supaya umur kita panjang. Cari istri yang paling cantik biar umurnya panjang. Tapi ya mau istrinya cantik, jelek, kaya, miskin, semuanya pasti mati. Dan mati tadi
mencabut seluruh kenikmatan dunia. Makan nggak enak. Kalau orang itu ingat mati itu bikin makan tuh nggak enak. Kalau ingat mati, cari harta. Kalau orang itu ingat mati ya, dia ya seperlunya. Tapi nggak gampang. Orang ingat mati itu nggak gampang. Wong kita kadang di masjid zikir, tapi diputar tasbihnya ingatnya duit. Masya Allah. Ya, jadi di masjid pun yang masih diingat adalah duit. Apalagi ketika aktivitas kerja. Orang ingat akhirat atau ingat mati adalah jarang, nggak gampang. Sehingga Nabi mengatakan aktsiru min dzikril maut, perbanyaklah ingat mati. Fa inna yumahithul dunub, karena sesungguhnya dengan memperbanyak ingat mati, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan orang itu akan memiliki derajat yang tinggi itu kalau senantiasa ingat mati. Kenapa? Karena orang ingat mati enggaklah gampang, enggaklah mudah. Jadi jangan mengira orang yang hari-hari di masjid zikir ingat mati, belum tentu. Dan kita juga enggak boleh menyalahkan orang yang sibuk cari duit. Bisa jadi yang di pasar ingat mati. Dia kerja tuh hanya sekedar keperluan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ingat mati tidaklah gampang, maka kita berusaha setiap hari ya sadar diri kalau kita ini pasti akan mati. Walaupun ibadah kita ini enggak banyak ya, ibadahnya itu ya sedikit. Tapi ingat mati itu lebih cepat derajatnya di sisi Allah ketimbang orang yang banyak ibadahnya tapi sedikit ingat matinya. Maka suatu ketika di saat baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu majelis, Nabi kan bertanya kepada beberapa sahabat, siapa yang hari ini puasa? Maka sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah. Terus siapa yang tadi malam sholat semalaman suntuk? Saya ya Rasulullah. Jadi siangnya puasa, malam ibadah semalaman suntuk. Kamu ingat mati enggak? Enggak ya Rasulullah, derajatmu masih rendah. Masya Allah. Jadi sudah siangnya puasa, malam ibadah semalaman suntuk, tapi kalau enggak ingat mati itu derajatnya masih rendah. Apalagi sudah siang jarang puasa, kalau selain Ramadan ya, siang jarang puasa, malam tidur semalaman suntuk, tambah lagi enggak ingat mati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang itu akan kelihatan ketika bangun tidur, walaupun kita ini hafal doa bangun tidur, tapi jarang kita praktekkan. Betul nggak? Siapa yang tadi bangun tidur baca doa dulu? Nah, orang bangun tidur kadang yang diingat kopi, bangun tidur yang diingat rokok, bangun tidur yang diingat istri, bangun tidur yang diingat pekerjaan. Jarang orang yang ketika bangun tidur pertama kali yang diingat adalah Allah. Jadi ini kan teori, tapi memang berat untuk dipraktekkan. Maka orang yang bangun tidur kok yang pertama kali diingat adalah Allah, ini betul-betul orang yang telah dipilih oleh Allah. Maka ketika orang bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka satu ikatan telah terlepas dari badannya. Ya, karena ketika orang tidur itu kan diikat oleh setan 3 ikatan. Kalau dia bangun kemudian dia doa, maka langsung lepas 1 ikatan. Kemudian dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, maka lepaslah ikatan yang. Jadi kalau kita bangun tidur,
langsung wudhu dan sholat masih satu ikatan yang belum lepas. Makanya ya taklim masih nunut-nunutan. Itu masih belum satu lagi tuh, talinya belum lepas ya. Jadi 3 ikatan yang ada pada diri kita di saat kita tidur. Siapa yang ikat? Setan. Itu bisa lepas ikatan yang pertama ketika doa bangun tidur, lepas. Kemudian yang kedua ketika kita berwudu. Yang ketiga ketika kita sholat. Nah kalau kita bangun tidur kok lupa doa bangun tidur, berarti masih satu ikatan yang belum lepas. Kalau 3 ikatan ini lepas, itu di pagi hari itu bawahnya ringan. Ringan. Karena amalan itu berantai. Ibarat rantai saling menguatkan satu sama lain. Jangan jadikan amalan itu menjadikan beban. Oh saya ini gara-gara baca Quran Pak Ustadz semalaman, akhirnya pagi itu ngantuk, keliru. Ya, saya ini gara-gara zikir semalaman, makanya pagi itu ngantuk, keliru. Ya, orang itu kalau amalnya betul-betul diterima, amal itu akan menjadikan badan itu semakin ringan. Sampai Nabi mengatakan sallu fatasihu, sholatlah kalian maka kamu akan sehat. Artinya ya setiap kebaikan-kebaikan itu kalau diterima membawa badan kita ya semakin ringan, fresh. Bukan malah nunutan. Nah ini berarti amalan kita ini ada yang belum diterima. Namun begitupun kita jangan suudzon kepada orang yang ngantukan itu sholatnya nggak diterima tuh, jangan. Insyaallah ya. Ya bisa jadi mungkin zikirnya nggak diterima, tapi kan sedekahnya atau amalan yang lain diterima oleh Allah. Ya untuk pribadi. Karena itu nasihat almarhum kepada saya waktu saya tidur di saat kiai sedang menyampaikan taklim. Tidur di sampingnya lagi. Jadi tinggal dipukul kepalanya, cetak. Ya, padahal itu lagi semangat-semangatnya zikir semalaman suntuk. Tapi disalahkan. Kalau zikirmu betul-betul diterima, maka pagimu itu tidak ngantuk. Saat itulah saya nggak berani ngantuk lagi. Itu nasihat kiai untuk saya. Jangan dipraktikkan ke orang lain ya. Insyaallah ya. Setiap orang tidur ngantukan, amalmu tuh nggak diterima. Jangan. Ini nasihat almarhum kiai untuk pribadi saya. Beda-beda, setiap orang itu nggak sama. Bisa jadi ngantuk itu karena kekenyangan. Ya, kekenyangan bisa jadi bawahnya ngantuk. Nah ini kembali masalah nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hiduplah engkau wahai Muhammad, pasti engkau akan mati juga. Ini nasihat untuk kita semua. Jadi artinya kita nggak bisa, apa yang kita miliki nggak bisa kita banggakan. Oh harta sini banyak, iya banyak kan belum tentu juga dimiliki, betul nggak? Ya sekedar diakui lah, sekedar diakui. Kalau rezekinya belum tentu. Ya berapa banyak orang yang duitnya miliaran ya rezeki dia yang dia makan, rumah yang dia tempati, dan kendaraan yang dia pakai. Betul kan? Lebihnya itu hanya ngaku dan melihat. Kalau sekedar melihat berarti ya hidup kita dengan orang kaya sebenarnya sama. Betul nggak? Nah ini kata Sayyidina Abu Darda ketika memberi nasihat kepada istrinya. Wahai istriku, sesungguhnya orang kaya dengan orang miskin itu hidupnya sama saja, nggak ada bedanya. Kenapa? Mereka berpakaian, kita juga berpakaian. Mereka makan, kita juga makan. Ya, mereka memiliki rezeki yang lebih, tapi sekedar melihat tidak mempergunakannya. Kita juga bisa melihat duit milik orang tanpa mempergunakannya.
gunakannya. Betul nggak? Sama ya? Si A memiliki uang 1 triliun. Cuma tahu kalau dia memiliki uang 1 triliun tapi tidak bisa menggunakannya. Tidak bisa mungkin dipakai untuk beli makanan, kan dimakan sendiri nggak bisa. Ya, karena rezeki dia yang sebatas yang dia makan, yang ditempati dan yang dipakai. Kita juga bisa ngaku, oh itu duitnya si A 1 triliun, kan sama-sama, nggak ada bedanya. Mereka makan, kita juga makan. Bedanya itu hanya di akhirat. Orang yang banyak harta itu akan dihisab, orang yang miskin hisabnya sedikit. Sehingga orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka artinya hidup ini nggak perlu ya dibangga-banggakan. Harta yang kita miliki ya, atau mungkin jabatan yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, yaitu bekerja gajinya lumayan loh ya, 20-an juta ke atas. Iya, 20 juta ke atas juga kan pasti mati. Kecuali kalau nggak mati, ya itu yang sukses. Tapi ya kehidupan kita diakhiri kematian. Maka mau gajinya banyak, gajinya sedikit, itu sama saja. Ya, sama saja. Wong kita semuanya calon mati. Calon mati. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang engkau kehendaki. Fa innaka mufariquhu, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Masya Allah. Jadi terserah siapa saja engkau cintai. Istrimu, anakmu, teman-temanmu, kerabat-kerabatmu, siapa saja engkau cintai. Tapi perlu diingat, apa saja, siapa saja yang kau cintai, semuanya akan berpisah. Istilahnya kalau hidup gimana? Hidup semati itu loh, bahasanya apa? Ya, bahasa itu loh. Hidup semati. Nah, hidup semati itu kan cuma pura-pura aja hidup semati. Tapi kalau istrinya mati kan kita juga cari yang lagi. Itu kan cuma pura-pura aja. Hidup semati. Hidup semati apa? Hidup setia apa? Hidup saling setia ya. Gimana? Bukan hidup semati, lupa saya itu. Pokoknya ya hidup semati gitu aja lah. Hidup setia. Saling apa, hidup semati itu pokoknya setia gitu aja sampai mati. Nah, setia sampai mati katanya. Ya katanya setia sampai mati. Tapi wong kenyataannya suami meninggal ya tetap istri nikah lagi. Istri meninggal apalagi. Nah, apalagi sampai kuburannya ya cepat-cepat dikeringkan ya. Beli apa namanya? Layar supaya cepat kering ya, karenanya ingat pesan istri, boleh nikah kalau kuburannya sudah kering. Kuburannya udah cepat dikeringkan, entah itu dibakar atasnya atau nah, ini kalau yang meninggal wanita. Jadi kita ini boleh mencintai tapi jangan berlebihan, karena apa saja yang kita cintai itu semuanya akan berpisah. Harta jangan terlalu disenengin banget, biasa saja ya, biasa saja. Istri juga biasa saja, tetap walaupun ya tadi ya setia hidup semati itu kan cuma katanya, wong kenyataannya ya kita meninggal ya tetap, apalagi istri masih muda. Wah, itu kan peribahasa, kata memang peribahasa. Apalagi kalau sudah tua suaminya, istrinya masih muda, ya
jarang lah, kecuali kalau memang biasanya suaminya kiai, biasanya itu istrinya ya menjanda sampai mati, karena nggak mungkin santrinya nikahin bunyainya. Nggak adab itu. Seperti istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu khusus diharamkan, orang lain diharamkan untuk menikahi istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk kita tuh ya, jadi jangan mencintai berlebihan. Jadi cinta tuh boleh, kalau berlebihan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi sebatas cinta, ya sebatas cinta. Cinta berlebihan itu apa? Ya gara-gara mencintai istri sampai sholat berjamaah aja nggak sempat. Ya betul. Gara-gara cinta sama harta sampai taklim pun ya nggak sempat. Ya. Jadi cinta itu sebatasnya. Yang penting kita tuh cari amal sebanyak-banyaknya. Insyaallah ya. Mufariqu man syi'ta bil maut, Imam Nawawi menjelaskan akan berpisah orang yang kamu cintai bil maut sebab kematian. Dengan adanya kematian, siapapun yang kamu cintai itu pasti akan berpisah. Nasihat yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka madyun bihi. Beramalah sesukamu wahai Muhammad, fa innaka madyun bihi, karena sesungguhnya semua itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Li'annal ibadah, sesungguhnya seorang hamba al-madyuna akan dibalas bi a'malihim, sebab amal-amal mereka. In khairan, jika berbuat kebaikan, fa khairan, maka akan dibalas kebaikan pula. Wa in syarrun, kalau dia berbuat buruk, fa syarrun, maka akan dibalas keburukan pula. Jadi kita mau beramal terserah sesuka kamu, karena kalau kita berbuat baik juga akan dibalas baik oleh Allah. Dan kamu mau berbuat buruk silakan sesuka kamu, karena sesungguhnya berbuat buruk pun akan dibalas keburukan pula oleh Allah. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Shibli rahmatullah alaih, beribadahlah kalian menurut hajatmu kepada Allah, dan bermaksiatlah kalian menurut betahmu di nerakanya Allah. Jadi kalau kamu ya banyak keinginannya supaya banyak duit, kemudian meninggal masuk surga, enak banget ya. Banyak duit, meninggal masuk surga. Wah, ini apa bahasa Sunda? Genah. Ya. Genah bisa. Hidup benghar, mati masuk surga. Genah teuing. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kehidupan orang-orang soleh itu ya enak di dunia, enak di akhirat. Kenapa? Mereka ya sesuai ibadahnya betul-betul tekun kepada Allah. Nah, kita ini kan diajak taklim sulit, diajak istighosah sulit, diajak itikaf ya sulit. Padahal itu ya bukan untuk ustadz, betul kan? Untuk masing-masing, karena kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula oleh Allah. Setiap orang itu nanti di surga derajatnya nggak sama, sama. Istananya luasnya nggak sama, besarnya surga juga nggak sama, jumlah bidadari juga nggak sama, beda-beda. Ya nanti ya nggak boleh iri, di surga itu memang sifat iri dihilangkan oleh Allah. Tapi ya hidup cuma sekali. Kalau kita ini di surga ini nanti miskin kan menyesal, karena di surga itu ya masuk surga masih menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa saya kok tidak lebih banyak beribadah kepada Allah? Jadi ya akan menikmati panen ya sesuai dengan amal kita. Makanya dunia itu ya istilahnya itu ladang.
ya, ladang untuk bercocok tanam. Namanya ladang tuh ya, cocok tanamnya apa? Yaitu dengan kebaikan kita. Sholat berjamaahnya, qobliyah ba'diyahnya, baca Qur'annya, zikirnya, itikafnya. Nanti di akhirat ya tinggal menikmati hasilnya. Ya, menikmati hasilnya. Ya, orang tuh ya kalau derajatnya tinggi, itu ya surganya sangat-sangat luas. Istananya juga sangat-sangat luas. Sesuai, kalau bidadari itu 2,5 juta. Kalau setiap satu kamarnya 5.000 dan itu ada 5.000 kamar. Kalau 5.000 kali 5.000, pokoknya 5.000 kali 5.000 satu kabupaten Bandung. Ya, satu kabupaten Bandung. Terus kalau laki-lakinya dapat bidadari, yang wanitanya dapat apa Pak Ustadz? Nah, apakah ada bidadara? Bidadara ada nggak? Nggak ada. Tetap wanita itu fitrahnya kalau dibilang paling cantik. Itu fitrah wanita. Aslinya itu ya dia itu akan bangga, senang kalau dibilang paling cantik. Makanya ya kelemahan wanita tuh paling gampang, paling gampang. Marah semarah-marahnya dikasih aja duit. Diem, betul nggak? Ya, pokoknya kalau lagi ngambek tinggal diajak aja ke toko emas. Ya, toko Mas Yamin. Itu seketika langsung berhenti. Jarang istri yang ketika marah kemudian yuk kita ke toko emas langsung masih marah. Jarang. Ada nggak wanita marah seperti itu? Ayo kita ke pasar, ke toko emas yang tadinya marah-marah tuh uring-uringan. Ayolah. Ya. Itu kelemahan wanita. Ya. Jadi makanya di surga pun dijadikan ainun mardiyah. Dipakaikan pakaian 70 lapis. Nggak tanggung-tanggung. Itulah sifatnya wanita itu ya. Memang kesenangannya itu ya berpakaian yang indah-indah, berpakaian yang indah. Coba tanya ibu-ibu tuh, pakainya ada berapa? Ya, ibu-ibu tuh pakainya ada berapa? Itu satu lemari itu penuh. Coba ya, itu wanita tuh walaupun ya sudah punya yang bagus tetap masih ingin yang lebih bagus. Makanya wanita tuh nggak akan ada puas-puasnya. Makanya di akhirat pun dijadikan ainun mardiyah, pimpinannya para bidadari, dipakaikan 70 lapis. Ya. Ya beda, lapisannya beda. Jangan dipraktekkan di dunia. Ya sudah gemuk pakai 70 lapis. Dikira ada gulungan. Ada gulungan apa ini? Iya, kalau yang langsing nggak apa-apa. Ini udah gemuk pakai 70 lapis, ya udah tinggal melundung aja. Jadi kalau di surga itu 70 lapis memang pakaiannya sutra. Kalau sutra ini kan ya selebar sarung yang dipakai laki-laki itu kan kalau dilipat itu bisa seujung jari. Kalau yang asli sutra bukan sutra-sutraan. Kalau yang sarung sutra Samarinda itu ya tetap dilipat ya masih. Tapi kalau sutra yang asli dilipat itu seujung jari, saking lembutnya. Nah itu wanita di surga dipakaikan pakaian sutra 70 lapis, itu tulang sumsumnya masih kelihatan, saking beningnya. Nggak kebayang nggak ibu? Jadi ibu-ibu nanti itu kulitnya itu sangat bening, tulang sumsum itu loh sampai kelihatan. Malah jelek, bukan jelek, indah. Ya indah. Bidadarinya apa? Jadi pelayan-pelayannya. Ibu itu jadi ratunya bidadari. Suka merintah-merintah. Sono. Wow, gaya. Coba kerjanya tuh merintah-merintah aja. Dipijitin, dielus-elus.
Namanya ratunya bidadari. Pokoknya sangat indah. Inilah namanya Ainun Mardiyah. Kalau di dunia biasa orang tuh namanya Ani Mardianti gitu kan. Ani Mardianti. Kalau di surga itu Ainun Mardiyah. Ainun Mardiyah itu pimpinannya para bidadari. Ya bah, yang udah tua-tua ini nih. Ya sebenarnya tinggal nunggu saja, tinggal nunggu. Maka ya Ramadan tahun ini kita sungguh-sungguh insya Allah ya. Karena hidup ini kesimpulannya cuma satu, nunggu mati. Betul nggak? Yang dibanggakan tuh nggak ada, karena percuma. Harta mau dibanggakan juga semuanya akan ditinggalkan. Mobil juga mau yang bagus, yang jelek sama. Yang penting kita ini jangan sampai sudah mobil juga jelek, amal sedikit. Mending sekalian, insya Allah ya. Semuanya akan ditinggalkan, istri ditinggalkan, anak ditinggalkan. Maka hidup ini ya sangat mahal, sangat berarti. Mumpung bulan Ramadan tuh ditingkatkan, insya Allah ya. Malam itikaf, doa sungguh-sungguh ya. Kemudian ya banyak doa lah, karena doa di bulan Ramadan ini waktu-waktunya mustajabah, insya Allah ya. Apalagi istighosah, ini istighosah Ramadan nih di malam hari ini. Insya Allah apa hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini 3 perkara nih diingat-ingat, nanti jadi pertanyaan door prize ya. Nasihat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hiduplah engkau wahai Muhammad sesukamu, karena engkau juga akan mati. Yang kedua, cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah juga dengannya. Yang ketiga, beramalah engkau sesukamu, karena sesungguhnya kebaikan itu akan dibalas. Diingat-ingat nih, insyaallah ya. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.